saudara, puji Tuhan, kali ini Gereja Keluarga Tabernakel ingin menyampaikan bincang-bincang tentang keluarga dalam acara Cekel Cerita Keluarga. Karena kami selama 3 bulan ini akan mengadakan tema keluarga di gereja kami. Karena itu saya memperkenalkan narasumber kita nih, Pak Yaya. Apa kabar, Pak? Puji Tuhan. Nah, mungkin banyak jemaat yang belum mengenal Bapak ya. Nah, walaupun mungkin udah ketemu sama Bapak ketika Bapak datang di sini ya Pak ya, beribadah di sini gitu. Tapi mungkin ada baiknya kalau Bapak memperkenalkan diri, karena kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Betul. Jadi kalau Bapak memperkenalkan, mungkin kita semua bisa mengerti latar belakang Bapak. Terus nanti kalau Bapak punya cerita-cerita yang spesial gitu ya, saya pikir spesial gitu, mereka juga bisa memahami gitu Pak. Nah, silakan Pak. Ya. Shalom, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yaya. Mungkin sudah banyak yang melihat saya di Gereja Keluarga Tabernakel ini, tapi belum banyak yang mengenal siapa saya ini. Nama saya Yaya, orang Sunda asli, kelahiran Sumedang. Pelayanan saya di Gereja Pantai Kosta di Indonesia dan juga pelayanan di Prima Harapan. Ya selama ini itulah kegiatan saya yang saya kerjakan. Kalau sehari-hari saya biasa bertani, berkebun. Ya mungkin itu. Ya, puji Tuhan, yang luar biasa Bapak bertani, berkebun untuk penghasilan, untuk kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Betul, Bu. Tapi sambil melayani Tuhan ya. Dan saya dengar juga Bapak punya pelayanan pribadi juga ya Pak ya. Iya, betul. Nah, saya ini tahu dari perbincangan secara sekilas dengan Bapak gitu ya, bahwa Bapak ini sebetulnya kakek nenek Bapak itu bukan dari keluarga Kristen ya Pak. Betul. Nah, mungkin Bapak bisa ceritakan dari mana Bapak tuh sekarang jadi Kristen, maksudnya udah ikut Tuhan Yesus gitu ya. Boleh. Nah, tapi padahal kakek nenek Bapak itu belum gitu. Mungkin Bapak bisa ceritakan. Pertama orang tua jadi Kristen itu dari awalnya itu dari keluarga nenek kakek lah gitu, yang dulu tinggal di Sumedang di daerah Situraja gitu ya. Pertamanya kakek itu sakit, karena sakit nggak sembuh-sembuh, udah berobat kemana. Kalau dulu kan ada yang namanya berobat ke dukun, ke orang pintar, ke dokter gitu, tapi semuanya nggak ada hasilnya. Malahan sakitnya tetap aja sakit. Nah, suatu hari di tempat di sana itu ada satu keluarga Kristen. Nah, nenek datang ke sana untuk minta pertolongan gitu. Kalau di orang Sunda lah namanya ya minta doanya gitu. Nah, nenek datang ke sana, ke orang Kristen sana itu minta didoakan kakek itu. Kakeknya di rumah, nggak dibawa ke orang sananya, ke orang Kristennya itu. Gitu. Nah, nenek bilang bahwa mau didoakan sama satu keluarga Kristen ini. Nah, satu keluarga Kristen ini mau juga mendoakan, tapi harus gimana mendoakannya? Nah, kata nenek, ya udahlah doain aja air ini di gelas, nggak tahu di botol gitu. Nah, dia doain, udah didoakan, ternyata karena keyakinan yang penuh gitu sama nenek ini gitu, bahwa kakek ini bakal sembuh gitu kalau didoakan sama orang Kristen ini, sama orang yang udah percaya ini gitu. Nah, dari situ nenek pulang, dikasihin ke kakek, diminumkan, ya puji Tuhan sembuh kakek itu. Besoknya itu sembuh, sehat lagi, bisa beraktivitas lagi. Nah, karena nenek itu kan jadi gimana ya, kalau udah karena hutang budi lah gitu dari orang Kristen ini, jadi
dia itu pengen gitu ngebalas lah gitu jasanya, karena kakek sakit udah sembuh ya pengen, jadi tiap ada hasil apa dari kebun, dari mana, dari apa gitu, dan itu selalu ngasih ke orang Kristen ini gitu. Padahal nenek sendiri nggak jadi Kristen, masih tetap gitu, karena saking sayangnya gitu. Nah lama-lama terus kayak gitu, nenek sering berkunjung ke orang Kristen ini. Nah tetangga ya orang-orang di sekitar itu jadi curiga gitu, kenapa apa jadi Kristen ini nenek ini gitu, sampai ya suatu hari diumumkan di pengeras suara gitu bahwa jangan bergaul dengan nenek saya ini. Oh sampai segitunya? Iya kan? Jangan bergaul dengan nenek karena nenek ini udah Kristen. Jadi Kristen, padahal enggak sampai meninggal juga tetap. Oh iya. Tetap di kepercayaan yang lama. Iya gitu ya? Itu iya betul. Nah, dari situ, nah nenek punya anak kan, bapaknya saya gitu lah, papa saya gitu. Penasaran kenapa sih di orang Kristen itu ada apa gitu, sampai segitu bencinya gitu, sampai nenek saya aja sekarang diisukan lah gitu, diisukan gitu. Nah bapak penasaran kenapa gitu, ada apa ajarannya itu sesat, apa ajarannya itu bikin orang gimana gitu. Nah penasaran bapak itu, bapak datang ke orang Kristen ini, ke keluarga Kristen ini, datang lagi bapak nanyain ada apa sih di orang Kristen, kok sampai segitunya nenek saya dipermalukan di lingkungan ini gitu, sampai diumumkan di pengeras suara gitu. Nah dari situ sama orang yang keluarga Kristen ini, ya udah sekarang bapak tinggal datang aja ke yang bisa menjelaskannya, yaitu bapak disuruh ke Majalengka, daerah Majalengka. Di sana ada sekolah Alkitab. Nah bapak juga langsung ke sana, meninggalkan anak, meninggalkan istri, karena pengen tahu tentang kekristenan gitu. Dari sana, dari tempat di Majalengka itu bapak cuma dikasih suruh baca Alkitab aja. Iya. Jadi nggak ada penjelasan. Nggak ada penjelasan. Udah, nih baca aja ini Alkitab. Karena pengen tahu, karena penasaran ada apa di orang Kristen, ya bapak baca. Kalau ukuran sekarang sih mungkin baca satu Alkitab itu nggak harus setahun. Harus setahun. Ini 1 bulan beres. Saking kepengennya gitu. Nah udah 1 bulan beres, bapak 1 bulan beres ya, dia nanya ke yang ngasih Alkitab itu, ke Pak, saya juga udah lupa lah namanya gitu ya, cuma orangnya itu. Bapak bilang saya mau jadi pengikut Isa Al-Masih, jadi pengikut Yesus Kristus. Kalau secara umumnya jadi orang Kristen. Nah, kenapa? Sama yang ngasih Alkitab ini ditanya, kenapa? Saya pengen kayak yang ada di Alkitab, kayak Isa Al-Masih, kayak Tuhan Yesus. Dia bisa menyembuhkan, dia membangkitkan orang mati, pokoknya bisa segala macam lah gitulah. Ada. Bukan karena keselamatan. Pengen jadi pengikut Isa itu bukan karena pengen keselamatan, karena pengen mujizatnya itu. Nah di situ ya otomatis istri bapak juga ya, mama saya juga ya ikut, otomatis ke anaknya juga ya ikut juga. Jadi sekeluarga jadi pengikut Isa Al-Masih, jadi pengikut Yesus Kristus dimenangkan. Pada waktu bapak ikut Isa Al-Masih atau ikut Yesus, itu Pak Yaya udah lahir atau belum? Belum lahir. Yang lahir dulu itu kakak. Kakak udah lahir. Jadi Pak Yaya itu lahir, papa sama mama udah ikut Yesus ya? Udah percaya Yesus ya? Sudah. Nah dari situ kalau saya lihat ya Pak, kan sebenarnya
diawali dari mujizat Iya, betul. yang didapat oleh kakeknya Bapak gitu. Iya, betul. Ternyata kalau Tuhan mau menyembuhkan dengan cara apa saja mungkin Iya, ya Pak betul, ya. betul. Lalu dari situ mungkin ada memang Tuhan juga mau menunjukkan bahwa ada kuasa Iya, betul. di dalam Iya. doanya Iya. yang katanya itu orang Kristen Iya, itu iya, gitu ya. iya. Ada kuasa di situ. Iya. Lalu setelah itu jadi ada ketertarikan dari papanya Bapak gitu. Betul. Nah, setelah Bapak dan Papa dan Mama itu masuk atau ikut Tuhan Yesus Iya. gitu ya. Apakah mereka ini mengembangkan atau mereka mencari lebih tahu tentang kekristenan gitu? Ada cerita itu nggak nyampe ke telinga Pak Yaya atau mereka melayani atau adakah mereka juga dalam pelayanan itu ada hambatan atau apa? Mungkin Pak Yaya bisa ada sedikit tahu tentang itu. Karena mama itu meninggal kan tahun 82. Udah jadi Kristen lah, Iya, udah ikut iya. Tuhan Yesus gitu. Nah, Bapak juga terus melanjutkan sekolahnya dan juga sekolah juga di kayak SOM lah, sekolah kayak sekolah apa sekarang kalau dibilang kursus lah, kayak kursus ya, kayak kursus gitu di Jakarta. Ya, Bapak terus walaupun istri Bapak udah ini ya, Mamah sendiri udah nggak ada, tapi Bapak terus melayani dan terus pelayanan gitu sampai waktu itu zaman traktat lah. Zaman traktat. Iya, zaman traktat kan, bagi-bagi traktat itu ini itu ngasih saya traktat. memberitahu dulu, Ya. traktat itu semacam buku kecil, saudara. Isinya cerita Alkitab ya. Itu. Tapi hanya tipis sekali dan kecil, bisa masuk saku Ya, gitu ya. betul. Itu dulu. Terus bagaimana dengan traktat itu? Apa yang Bapak lakukan? Bapak lakukan itu ya dibagikan, mau yang minta mau yang enggak, pokoknya dikasih aja semuanya gitu. Tapi lambat laun orang kan tahu, oh ini ajaran Kristen ini. Ya, otomatis dari pihak setempat, daerah setempat ya langsung manggil Bapak, manggil Papa gitu. Pertama dari RT, RW, ke kelurahan, kecamatan, sampai koramil, sampai ke tingkat kabupaten gitu. Tapi walaupun banyak tantangan dijalani, tetap aja terus. Jadi Bapak tetap Kristen Tetap gitu, Kristen, iya. Sampai akhirnya Bapak pergi pelayanan ke daerah Banten. Oh, melayani di sana. Iya, melayani di sana dan punya keluarga lagi di sana di Banten. Oh, jadi Bapak menikah lagi pada waktu itu. Iya. Lalu mereka melayani bersama di Banten. Bersama di Banten. Nah, istrinya juga seiman. Seiman. Oh, jadi Pak Yaya ini punya ibu tiri lah gitu ya? Iya, betul. Iya, ibu sambung gitu. Nah, ibu sambung ya. Terus pada waktu Bapak SOM atau ikut kursus Alkitab itu gitu ya. Apakah di situ Pak Yaya tahu nggak? Apakah di situ Bapak itu jadi tahu bahwa sebetulnya lebih penting keselamatannya daripada mujizatnya? Lebih tahu sekarang, udah tahu bahwa mujizatnya juga perlu juga, keselamatannya juga lebih sangat penting gitu, keselamatannya gitu. Nah, terus apa yang dicita-citakan bapaknya Pak Yaya ini apa, yaitu menyembuhkan yang sakit kayak gitu, apa Bapak bisa juga mendapat karunia itu nggak Pak? Puji Tuhan dapat banyak kesaksian Bapak selagi masih ada gitu ya, yang lumpuh bisa berjalan, oh gitu Pak, yang sakit bisa sembuh. Ada satu ini di sana juga di daerah Banten, satu orang yang sakit gangguan jiwa lah ya. Satu orang gangguan jiwa sampai di kerangkeng itu karena nyembelih itu ponakannya. Aduh. Si yang sakit, yang orang gila ini, yang sakit jiwa ini menyembelih ponakannya karena dia anggap itu yang disembelih itu bukan ponakan. Katanya apa sih? Nggak tahu ayam, nggak tahu kelinci lah gitu. Wah, orang-orang di sana udah pada takut. Nah, Bapak datang
minta izin ke orang tuanya, boleh nggak didoakan, boleh nggak diajak ngobrol, silahkan didoakan, dikunjungi. Puji Tuhan sekarang udah berkeluarga lagi. Oh, si orang itu. Iya, yang sakit jiwa itu udah berkeluarga lagi. Dan gak kambuh lagi? Enggak, udah punya anak. Jadi persis cita-citanya bapaknya Pak Yaya ini ingin menyembuhkan yang sakit, terus ingin mengusir mungkin yang sakit jiwa itu ada setan-setan di dalamnya, roh jahat itu. Ada roh jahat ya. ya. Betul. Nah, jadi itu semua sebetulnya menjadi pintu gerbang dari bapaknya Pak Yaya ini terima Tuhan Yesus dan akhirnya menjadi pelayanannya ya. Iya, betul. Dan sekarang di Banten masih berjalan juga pelayanan di Banten, walaupun nggak dilanjutkan sama anak-anaknya gitu. Oh, jadi ada orang lain yang jemaatnya lanjut. Bapak. Iya. Oh iya. Kalau Ibu Sambung masih ada? Masih ada. Masih melayani di sana? Nah itu karena Bapak udah nggak ada, jadi tekanan dari adik-adik ini juga, adik-adik apa? Kan ada adik tiri juga lah, adik tiri. Oh, adik tiri. Ya, ada adik tiri berapa orang, karena tekanan dari situ jadi Ibu Sambung itu sekarang sudah keluar lagi, lepas lagi. Balik lagi. Oh, balik lagi. Iya. Jadi adik tirinya Pak Yaya ini belum percaya. Belum percaya. Tapi kalau ada yang satu bapak, semuanya ada dua orang, puji Tuhan masih percaya Tuhan Yesus. Oh gitu. Iya. Oh puji Tuhan ya. Pak Yaya ini anak nomor berapa kalau di keluarga? Nomor 2. Berapa bersaudara Pak? Sama yang satu bapak itu 5 bersaudara. Laki semua? Laki 3, perempuan 2. Jadi adiknya Pak Yaya ada 3. Adik ada 3. Semua sekarang di dalam Tuhan? Iya. Oh puji Tuhan. Pada pelayanan enggak Pak? Kakak pelayanan kontekstual, adik pelayanan di Bangka juga, sudah 2 suami istri udah lulus teologi juga. Pelayanannya di Bangka. Kalau saya lihat ya Pak, sampai di sini gitu, kalau saya lihat cerita keluarganya Bapak itu luar biasa. Karena Tuhan memang mau pakai bapaknya Pak Yaya, saya sehingga Pak Yaya ini dari lahir sudah kenal Tuhan Yesus. Nah terus udah gitu juga banyak orang boleh dimenangkan oleh bapaknya Pak Yaya. Padahal saya rasa di Banten itu pasti tekanannya tidak mudah untuk mengadakan pelayanan di sana ya. Betul. Mungkin kapan-kapan Pak Yaya bisa cerita, Pak Yaya pernah melayani di Banten? Pernah Bu. Nah kapan-kapan kita sambung ya Pak ya. Iya boleh Bu. Dengan cerita pelayanannya Pak Yaya di sana, supaya juga jadi berkat gitu. Tapi yang saya melihat di sini adalah saya melihat saudara di sini adalah ketika Tuhan mau memakai seseorang, Tuhan selalu punya cara untuk membuat orang itu bisa bertanya ya, atau orang itu intinya orang itu bisa mencari Tuhan Yesus. Saya pikir begitu ya Pak ya. Nah jadi ketika nanti Pak Yaya menceritakan bagaimana pelayanan di Banten, mungkin Pak Yaya juga bisa menceritakan bagaimana awal dari pelayanan Bapak di sana, atau secara garis besar ada tantangan-tantangan apa gitu ya Pak ya. Boleh. Nah, puji Tuhan. Jadi sampai di sini cerita keluarganya Pak Yaya, bagaimana Tuhan memakai mujizat untuk membuat seseorang mengenal Tuhan Yesus, lalu akhirnya orang itu dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Nanti kita akan sambung lagi ya Pak Yaya. Di kesempatan yang akan datang kita akan dengarkan cerita keluarganya Pak Yaya asli ya, istri Pak Yaya, anak-anak anak Pak Yaya ya, dan bagaimana pelayanannya Pak Yaya di episode yang berikutnya, tapi tidak berurutan mungkin. Di episode berikutnya kita akan mendengarkan cerita keluarga Pak Yaya. Puji Tuhan. Shalom. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Shalom.